Oke, kita mulai untuk kuliah kita pada siang hari ini, yang insya Allah nanti kita akan membahas tentang gaya dan medan listrik. Nah, tentu saja nanti di sini ya ada beberapa hal yang perlu nanti kita bahas ya, dan perlu kita diskusikan terkait dengan gaya dan medan listrik ini. Untuk biodata sudah saya sampaikan di awal sehingga nggak perlu saya jelaskan lebih lanjut berkaitan dengan biodata saya. Nah, insya Allah nanti video kuliah ini nanti kita upload ya pada channel YouTube, sehingga nanti bagi Anda semua atau teman-teman yang lain yang belum mengikuti kuliah ini atau mungkin terlambat bisa nanti melihat pada video yang ada di YouTube. Ini untuk absensi yang kemarin ya, yang dulu 2 minggu yang lalu. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari kuliah ini mungkin bagi Anda yang masih belum familiar ya, belum memahami dengan baik ya tentang gaya dan medan listrik, mungkin masih ya agak bingung atau belum familiar ya, belum jelas secara konseptual ya. Harapannya nanti setelah mengikuti kuliah ini Anda akan menjadi lebih jelas ya. Sehingga nanti Anda bisa menjadi lebih kompeten. Nah, karena mata kuliah fisika elektromagnetik itu adalah mata kuliah yang sifatnya adalah sains ya, sebagai dasar keahlian, sebagai mata kuliah basic science, sehingga nanti harapannya ini menjadi bekal pada saat Anda mempelajari mata kuliah yang terkait dengan ke teknik elektroan, baik di bidang electrical ya, teknik tenaga listrik, maupun untuk aplikasi di bidang elektronika, komunikasi, dan komputer. Nah, kita awali dengan deskripsi pokok bahasan tentang gaya dan medan listrik. Nah, pada pembahasan kali ini ya, kita nanti akan membahas tentang gaya listrik ya, yang dikemukakan oleh Coulomb. Ini yang sangat populer ya, berkaitan dengan adanya muatan listrik ya. Jadi salah satu tokoh yang patut kita kenal, yang patut kita hargai terkait dengan perkembangan teknik elektro, yaitu adalah salah satunya Coulomb. Ada banyak tokoh ya terkait dengan perkembangan listrik ya. Nanti kita akan bahas ya di dalam materi baik yang sekarang maupun yang berikutnya. Nah, kita awali dengan definisi dan istilah dulu. Apa sih yang dimaksud dengan gaya listrik? Gaya listrik itu adalah sebuah besaran vektor. Gaya itu adalah besaran vektor, artinya dia mempunyai nilai atau amplitudo dan juga mempunyai arah. Nah, gaya listrik ini ditimbulkan oleh 2 atau lebih muatan listrik. Jadi di sini yang dimaksud dengan gaya adalah gaya listrik. Nah, gaya listrik di sini kita mengacu pada konsep ya, suatu gaya yang ditimbulkan oleh adanya muatan listrik, baik berjumlah 2 atau lebih, di mana nanti akan muncul gaya listrik ya pada muatan-muatan, baik itu muatan positif maupun muatan negatif. Nah, di mana nanti arah dari gaya listrik ini searah dengan vektor posisi dari kedua muatan tersebut. Ini saya ilustrasikan ada 3 buah muatan, misalkan di sini ada Q1, ini ada Q2, ini ada Q3. Q1 yaitu sebuah muatan yang polaritasnya positif, yaitu plus 0,80 mikrocoulomb, ya,
Coulomb itu adalah satuan dari muatan. Di sini ada Q2 yang nilainya adalah minus 1,0 mikrocoulomb. Dan yang ketiga juga ada muatan yang bernilai negatif, yaitu 0,60 mikrocoulomb. Nah, di antara tiga muatan ini akan terjadi gaya, yaitu gaya listrik yang nanti besarnya bergantung kepada masing-masing muatan. Dan arahnya itu searah dengan vektor posisi. Artinya kalau di sini Q1 dengan Q2, karena di sini Q1 positif, Q2 itu positif, maka akan muncul gaya tolak-menolak. Yang arahnya nanti berlawanan dengan vektor satuan dari Q1 dan Q2. Ya. Sedangkan dengan Q1 dengan Q3, karena di sini muatannya itu berlawanan, sehingga nanti akan muncul gaya tarik-menarik, di mana arahnya searah dengan vektor posisi antara Q1 dengan Q2. Ini yang dimaksud dengan arah dari gaya listrik. Nah, yang kedua adalah muatan listrik. Apa yang dimaksud dengan muatan listrik? Yang dimaksud dengan muatan listrik pada pokok bahasan ini adalah jumlah listrik, ya, yang terdapat pada suatu benda yang dihitung dalam satuan Coulomb. Nah, tadi sudah kita kenal ya, untuk muatan listrik itu ada 3 macam, yaitu muatan positif, muatan negatif, dan muatan netral. Nah, sedangkan yang ketiga itu adalah vektor posisi. Apa yang dimaksud dengan vektor posisi? Yaitu vektor satuan. Nah, kemarin sudah kita bahas pada pokok bahasan tentang sistem koordinat. Kita kenal adanya vektor satuan. Jadi vektor satuan adalah vektor yang arahnya searah dengan sumbu koordinat dan panjangnya 1. Nah, sedangkan vektor posisi di sini itu merupakan vektor satuan yang arahnya sejajar dengan lintasan. Jadi di sini sejajarnya tidak dengan sumbu koordinat, tetapi di sini sejajar dengan lintasan atau posisi antara muatan satu dengan muatan lainnya pada gaya listrik yang ditimbulkan oleh dua muatan ini. Sampai di sini bisa dipahami ya untuk definisi dan istilah. Sebelum saya lanjutkan ke materi yang berikutnya. Nah, berikutnya kita bahas tentang sejarah kelistrikan. Ini sebenarnya saya hanya membahas sedikit sekali tentang sejarah kelistrikan. Karena kalau kita bahas listrik itu kalau dibahas sejarahnya panjang. Nah, ini saya bahas listrik itu pertama kali ditemukan itu pada tahun 600 sebelum Masehi. Siapa yang pertama ya mengemukakan tentang gejala kelistrikan? Yaitu filosof dari Yunani yang bernama Thales. Nah, ini juga terjadi berbagai macam perbedaan ya. Kalau kita bicara masalah sejarah, ya itu mesti ada banyak versi. Anda nggak usah bingung ya. Pak, saya baca di buku di sini penemunya bukan Thales ya, tapi orang lain. Bangsa Cina bisa terjadi ya. Bisa juga bangsa Romawi. Bisa juga bangsa Persia. Ada beberapa versi tentang penemuan masalah listrik. Tetapi yang paling populer itu menyatakan adalah postulat yang dikemukakan oleh si Thales. Nah, gejalanya apa? Yaitu adalah dia menemukan adanya gejala-gejala kelistrikan. Walaupun pada saat itu mereka belum menyadari bahwa ini itu adalah listrik. Thales itu adalah filosof Yunani yang mencetuskan istilah kelistrikan yang diturunkan ya dari kata batu ambar. Apa itu batu ambar? Batu ambar itu kalau di sini resin, tapi yang terbuat dari alam. Resin ngerti ya? Kalau Anda misalkan ya melilit ulang motor listrik ya supaya nanti dia mempunyai kedudukan yang tetap dan nanti menambah kekuatan isolasi dari belitan, Anda boleh menambahkan resin
biasanya di trafo tipe kering, ya, itu nanti ditambahkan resin. Termasuk motor listrik untuk menambah kekuatan isolasi dari belitan itu nanti bisa ditambahkan resin atau varnis. Ada berbagai macam jenis resin, baik resin yang alami maupun resin yang sintetis. Nah, resin itu dikenal dengan istilah batu ambar, yaitu terbuat dari apa? Getah pohon-pohon ya yang telah mengeras. Biasanya ini digunakan ya untuk apa? Mengawetkan. Banyak ditemukan ya batu-batu ambar. Nah, Thales itu masyarakat di sana pada zaman itu ini sering menggosok-gosokkan batu ambar. Kemana? Ke lengan baju. Nah, dengan menggosokkan ini, ya termasuk ini di Indonesia juga sangat populer, terutama di sekolah taman kanak-kanak dan SD, ya kelas 1, ya. Ini seringkali mempraktekkan masalah ini, yaitu tentang kelistrikan dan kemagnetan. Nah, fenomena ini baru terjawab pada tahun 1733. Siapa yang menjawab fenomena ini? Yaitu William Gilbert. Ini seorang dokter dari Inggris. Ya, kadang-kadang penemu masalah listrik ini adalah tidak harus mahasiswa atau sarjana elektrikal. Ini sarjana kedokteran. Bahwa menyebut kejadian ya fenomena yang dikemukakan oleh Thales ya ini sebagai fenomena kelistrikan. Nah, dia mengambil istilah elektrik itu dari bahasa Yunani, yaitu tadi mengambil istilah dari kata batu ambar. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 1775, ini sekitar itu ya masa hidup dari Charles Augustin de Coulomb. Ini adalah seorang militer. Pangkatnya pada saat itu adalah kolonel pada pasukan Zeni Prancis. Ini kita Eropa kan sedang bergejolak ini. Ada perang antara Ukraina dan Rusia. Nah, ini adalah tokohnya ya, yaitu adalah Charles Augustin de Coulomb. Nah, pada tahun 1775 dia bereksperimen dengan menggunakan timbangan torsi untuk menentukan gaya yang bekerja pada benda-benda yang bermuatan listrik statik. Jadi nanti kita kenal ada listrik statik, ada listrik dinamis. Nah, di sini itu konsepnya adalah listrik statik. Listrik statik itu listrik yang tidak dinamis. Listrik yang tersedia di alam. Kalau listrik yang kita pakai sehari-hari itu adalah listrik dinamis. Yang bisa kita hasilkan secara terus-menerus. Sehingga energi listrik itu masuk energi sekunder, bukan energi primer. Energi primernya nanti biar dikonversi dari batu bara, dari gas, dari matahari, itu energi primer. Sedangkan untuk energi sekundernya listrik. Ya. Nah, hasil eksperimennya ternyata Coulomb ini membuat sebuah hukum ya yang mirip-mirip dengan hukum teorinya Newton. Newton adalah salah satu tokoh yang terkenal berkaitan dengan gaya dan percepatan. Jadi di bidang mechanical itu Newton adalah salah satu tokoh tonggak peletak sejarah di bidang teknik mesin. Nah, Coulomb itu salah satu tonggak peletak sejarah di bidang teknik elektro. Nah, kontribusi Coulomb ini sangat penting dalam perkembangan bidang teknik elektro, khususnya pada fisika elektromagnetik. Nah, bagaimana konsep percobaannya Coulomb? Ya, Coulomb merumuskan hukum yang dikenal dengan istilah hukum Coulomb. Nah, salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa teknik elektro dan lulusannya, yang pertama Anda harus berpegangan pada hukum dan teori. Salah satunya adalah hukum Coulomb. Salah duanya nanti ada hukum Ohm, hukum Ampere, hukum kekekalan energi, ya.
hukum-hukum yang lain. Termasuk nanti ada teori Thevenin dan lain sebagainya. Itu pegangan utama. Sebagai seorang engineer, pegangan utamanya hukum. Nah, bagaimana hukum Coulomb ini? Ya, hukum Coulomb menyatakan apabila ada 2 atau lebih muatan listrik yang terpisah oleh jarak tertentu, oleh Coulomb di sini disebutkan jaraknya R, maka menurut Coulomb akan muncul gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak. Nah, gaya tarik-menarik dan gaya tolak-menolak ini, karena yang menemukan fenomena ini adalah Coulomb, dikenal dengan nama gaya Coulomb. Menurut Coulomb, ya, besarnya gaya yang ditimbulkan oleh kedua muatan berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda. Dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nah, oleh Coulomb, ya, hukum ini dirumuskan dengan persamaan seperti ini. F12, misalkan di sini ada Q1, di sini ada Q2. Karena di sini Q1 itu positif, Q2 itu positif, maka akan muncul 2 gaya. Yang pertama, gaya F12, yaitu gaya F pada titik Q1 yang dipengaruhi oleh Q2. Arahnya itu ke kiri, karena di sini Q1 dan Q2 itu arahnya lurus, horizontal, maka di situ arahnya ke kiri. Yang kedua, akan muncul gaya F21 yang arahnya ke kanan, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh Q1 terhadap Q2 pada titik Q2. Nah, sedangkan yang gambar di bawah, di sini Q1-nya positif, Q2-nya itu negatif. Maka akan muncul di sini 2 gaya. Gaya F12, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh pengaruh Q2 terhadap Q1 pada titik Q1. Demikian juga untuk F21. Nah, secara matematik ini dirumuskan oleh Coulomb menjadi F12 gaya yang ditimbulkan oleh muatan 2 terhadap muatan 1 pada titik referensi Q1 oleh Coulomb dirumuskan sama dengan K dikalikan Q1 dikalikan Q2 dibagi dengan R12 kuadrat, R itu jaraknya, arahnya kemana? Arahnya ke AN. Yaitu tadi yang searah dengan vektor posisi. Nah, nanti kita lihat beberapa contoh. Ya. Sampai di sini bisa dipahami? Terkait dengan besarnya gaya yang ditimbulkan oleh 2 muatan. Nah, berapa besarnya nilai K? K itu adalah sebuah konstanta yang nilainya adalah 1/4 mu dikalikan dengan epsilon 0. Nah, apa yang dimaksud dengan epsilon 0? Yaitu adalah permitivitas ruang hampa. Permitivitas ruang hampa itu mempunyai nilai ketetapan sebesar 8,85 kali 10 pangkat minus 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Sehingga besarnya K di sini, kalau kita masukkan rumus ini menjadi, ini pembulatannya 9 kali 10 pangkat 9. Nah, sedangkan R12 itu adalah jarak antara muatan Q1 dengan muatan yang kedua. AN itu adalah vektor satuan yang menyatakan arah gaya yang sejajar dengan vektor posisi Q1 dan Q2. Kalau di sini ya ini sejajar dia, ya, horizontal. Sedangkan R12 itu menyatakan vektor posisi dari Q1 dan Q2. Di mana R12 dapat dirumuskan sama dengan R2 min R1.
Nah, ini ilustrasi ya, sebuah percobaan dengan menggunakan torsi yang seimbang yang dilakukan oleh si Coulomb ya. Nah, lebih detailnya nanti Anda bisa cari videonya, percobaan yang dilakukan oleh Charles Augustin de Coulomb ya. Nah, di sini kita bisa melihat sifat-sifat dari gaya listrik. Ada beberapa kombinasi dari muatan listrik. Yang pertama, jika Q1 dan Q2 itu mempunyai polaritas yang sama, maka akan muncul gaya tolak-menolak. Jadi kalau polaritasnya sama, itu akan tolak-menolak. Pasangan kalau laki-laki dan laki-laki ya akan tolak-menolak. Yang kedua, jika muatan Q1 dan Q2 itu berlawanan, maka akan muncul gaya tarik-menarik. Jadi di sini Q1 dan Q2 itu gayanya berlawanan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Tapi kalau Q1 dan Q2 sama, akan terjadi tolak-menolak. Nah, di sini arah gaya selalu searah dengan vektor posisi. Kalau Q1-nya di sini, Q2-nya di sini, maka arah gayanya mesti searah atau berlawanan, tergantung dari tadi tolak-menolak atau tarik-menarik. Demikian juga kalau di sini horizontal. Ya. Demikian juga nanti kalau dia vertikal, ini Q1, ini Q2, maka arah gayanya mesti searah di sini. Baik itu tarik-menarik ataupun tolak-menolak. Sampai di sini bisa difahami ya, terkait dengan sifatnya. Nah, sekarang kita lihat contoh kasus. Ya. Contoh kasus di sini, saya mempunyai dua buah muatan yang nilainya sangat kecil. Di mana di sini Q1 sama dengan 5 mikrokulum. Nah, di sini, ini Q1. Nilainya 5 mikrokulum. Positif muatannya. Terletak pada titik 0,3. Ini 0,3. X-nya 0, Y-nya 3. Yang kedua, ada muatan listrik, yaitu Q2. Nilainya minus 5 mikrokulum, berada pada titik di sini, 5,0. Nah, karena di sini ada dua buah muatan Q1 dan Q2, maka di sini akan muncul gaya. Karena di sini muatannya berlawanan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Q1 menarik Q2, Q2 menarik Q1. Nah, berapa besarnya gaya tarik-menarik ini? Ya, ini dapat kita hitung berdasarkan rumus, yaitu F12 sama dengan K kalikan Q1 kalikan Q2 dibagi dengan jaraknya di sini. Ini jaraknya berapa? R12. Arahnya kemana? Arahnya ke AN. Nanti kalau kita hitung ya pakai rumus tadi, K itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya itu kita masukkan 5 mikrokulum, Q2-nya kita masukkan minus 5 mikrokulum, nanti kita hitung berapa nilai ini dan berapa arahnya. Arahnya adalah searah dengan vektor posisi yang ada di sini. Ya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nanti kita lihat contoh yang lebih kompleks. Ya. Nah, yang berikutnya adalah sifat dari hukum Coulomb. Hukum Coulomb mempunyai sifat linier. Apa yang dimaksud dengan linier? Artinya adalah jika terdapat lebih dari dua buah muatan listrik, maka gaya yang ditimbulkan itu dihitung berdasarkan jumlah total gaya yang diakibatkan oleh masing-masing muatan.
Misalkan di sini ada N muatan. Menurut Coulomb, maka di sini akan muncul gaya total yang diakibatkan oleh gaya yang diakibatkan masing-masing muatan. F sama dengan apa? F12 yaitu gaya yang ditimbulkan oleh muatan 2 terhadap muatan 1 pada titik F1. Muatan 3 sama, muatan 4 sampai muatan N. Nah, di sini penjelasannya. F12 artinya gaya yang diakibatkan oleh adanya muatan Q1 dan Q2 saja. Yang lain kita abaikan. F13 sama ya. 1 terhadap 3. 3 terhadap 1. F1N. N terhadap 1 saja. Yang lain enggak kita pertimbangkan. Jadi nanti dihitung persatuannya. Oh, muatannya positif dan positif. Tolak menolak. Yang ini nanti enggak diperhitungkan dulu ya. Nanti dihitung semua baru nanti dilakukan penjumlahan secara total. Nah, sekarang kita lihat ya contoh soal. Kita lihat contoh soal yang lebih kompleks dari contoh yang tadi. Saya mempunyai 3 buah muatan di sini. Q1 itu besarnya 2 mikrokulom, Q2 itu minus 1 mikrokulom, dan Q3 itu 1 mikrokulom. Letaknya di mana? Q1 letaknya di 0,3, Q2 letaknya di 4,0, Q3 letaknya di 0,0. Nah, sekarang kita permasalahannya. Berapa besar dan arah gaya total yang diakibatkan oleh adanya Q1, Q2, dan Q3. Maka kita harus analisis ya. Masing-masing di sini. Q1 itu positif, Q2 itu negatif. Maka di sini Q1 dan Q2 menghasilkan gaya tarik-menarik. Sekarang kita analisis yang kedua. Q1 dengan Q3. Ya, ini dengan ini. Maka di sini terjadi gaya, karena di sini ini positif, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Yang satu arahnya itu dari Q1 menuju Q2, ini gaya F12. Yang satu terjadi tolak-menolak ke atas ya, yaitu F13. Sampai di sini bisa difahami? Nah, berapa gaya total yang diakibatkan oleh Q1, Q2, dan Q3 dapat kita cari. F sama dengan F12 ditambah dengan F13. F12-nya ini, F13-nya ke sana. Sehingga nanti gaya totalnya arahnya kemana? Ya, yang diakibatkan oleh Q1, Q2, dan Q3. Ini karena letak dari muatan itu berada pada koordinat ya. Nah, ini biasanya koordinatnya bisa di kartesius, bisa di koordinat tabung maupun bisa dalam koordinat bola. Maka ya kita perlu flashback lagi kepada materi yang sebelum ini ya. Kita perlu melakukan latihan ya bagaimana operasi vektor ya, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian titik, perkalian silang, dan lain sebagainya ya. Ini flashback untuk latihan, silakan ya. Ini untuk flashback materi yang sebelumnya. Nah, sebagai latihan ya, silakan Anda buat ini nanti di rumah ya. Gambarkan vektor-vektor berikut ya dalam sistem koordinat kartesius 3 dimensi. Vektor A misalkan 2AX minus 3AY plus 4AZ. Di mana AX itu adalah vektor satuan ke arah sumbu X. AY itu vektor satuan ke arah sumbu Y. AZ itu adalah vektor satuan ke arah sumbu Z. Nah, nanti bisa kita hitung ya berbagai macam operasi vektor yang kemarin kita udah bahas.
Dari sini nanti bisa mencari sudut yang dibentuk oleh masing-masing vektor A dengan M. Ini ada vektor A dengan vektor M. Ini kira-kira vektor ini membentuk sudut berapa, ya? Sehingga nanti kita bisa tentukan, ya. Oke, sekarang kita berlatih untuk perhitungan gaya listrik. Ini ada kasus, ya, sederhana kasusnya. Sebuah segitiga dibentuk oleh titik-titik, ya. Di sini ada A, B, dan C. Ini A, ini B, ini C. Nah, kita diminta untuk menentukan, ya, vektor RAB. Di sini ada RAB, di sini ada RAC. RAB berarti vektor yang, ya, dari titik A ke titik B di sini. Kalau RAC dari titik A ke titik C, ya. Misalkan di sini titik A mempunyai muatan sebesar 2 mikrokulom dengan polaritas negatif. Di titik B terdapat muatan yang nilainya 3 mikrokulom positif. Dan titik C itu 2 mikrokulom, itu positif, ya. Nah, nanti kita bisa menentukan, ya, berapa gaya yang diakibatkan oleh muatan B terhadap muatan A dan juga muatan C terhadap muatan A, sehingga nanti kita bisa menghitung, ya, berapa gaya total, ya. Nah, berikutnya adalah ini contoh untuk perhitungan, ya, gaya yang diakibatkan oleh muatan listrik pada sistem koordinat Kartesius 3 dimensi. Kalau ini sistemnya 2 dimensi sangat sederhana, ya. Saya kira nanti Anda bisa menghitung sendiri, ya. Nah, sekarang kalau sistemnya 3 dimensi, ini saya berikan contoh, ya. Jadi di sini ada 3 buah muatan titik yang sangat kecil berada di ruang hampa, masing-masing QA sebesar minus 20, QB sebesar 30, QC sebesar berapa ini? 0,03 mikrokulom, ya. Ini nanokulom, ini nanokulom, ini 0,03 mikrokulom. Nah, sehingga nanti Anda harus menyamakan, ya, satuannya dulu. Anda mau disamakan ke nano boleh, mau disamakan ke mikro juga boleh. Masing-masing terletak pada titik, ya, di sini 1 minus 2,3, di sini terletak pada titik 2 minus 2,1,3, yang di sini terletak pada titik 0,0,0. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa gaya listrik total pada titik QA, QB, QC yang diakibatkan oleh ketiga muatan di sini? Maka untuk menyelesaikan soal seperti ini kita bisa, ya, menggunakan bantuan berupa vektor yang tadi telah kita bahas. Karena di sini QA terletak pada titik 1 minus 2,3, maka di sini vektor RA, ya, di sini kita tuliskan sebagai sebuah vektor, yaitu sebesar apa? AX minus 2X plus 3 AZ. Dengan titik referensi dari titik 0,0,0. Demikian juga di sini RB. RB sama dengan kita posisinya di mana? Minus 2, berarti di sini minus 2AX. Plus 1, berarti plus AY. Plus 3, berarti plus 3 AZ. RC-nya di mana? RC-nya dia berada titik 0,0,0. Maka dia menjadi titik referensi. Nah, sekarang kita hitung. Berapa gaya yang diakibatkan oleh muatan A dan B. Di sini kita akan menghitung RAB-nya dulu. Vektor posisinya, ya. Ini vektor A, ini vektor B, maka kita selanjutnya menghitung vektor posisi untuk RAB. Ini untuk menyatakan arah dari vektornya.
dari gaya yang ditimbulkan oleh muatan A dan B. Kita bisa hitung di sini. RAB itu sama dengan RB dikurangi RA. Berapa RA-nya? Ya, ini RA, ini RB. Kalau kita hitung, maka di sini ketemunya minus 3AX plus 3AY. Kalau mau disederhanakan boleh ya. Minus 3 dalam kurung AX plus AY. Minus 3 dalam kurung AX ya. Minus AY. Jadi jangan terbalik ya, karena di sini AX-nya minus, AY-nya plus. Salah satu harus minus ya. Anda kalau mau minus 3 boleh atau 3 boleh. 3 dalam kurung AX minus AX plus AY. Tapi kalau minus 3 berarti nanti AX minus AY. Nah sekarang kita, ini vektor RAB. Maka selanjutnya kita cari vektor panjang vektornya. Vektor RAB itu panjangnya berapa? Kita cari panjangnya yaitu dengan menggunakan rumus akar. Ini kalau akarnya saya hapus ya, di sini pakai akar aja. Akar minus 3 kuadrat plus 3 kuadrat. Sama dengan akar 18. Maka di sini untuk arahnya dapat kita tuliskan ya sama dengan RAB dibagi dengan panjang RAB. RAB-nya sebagai vektor, mutlak RAB-nya sebagai panjang atau nilainya. Besarnya berapa di sini? Ini tadi kita masukkan. Kalau kita sederhanakan akar 18, akar 18 itu kan 18 sama dengan 9 kali 2 ya. 9 kalau dikeluarkan jadi 3 akar 2. Nah di sini 3 dikeluarkan, nah, kalau dicoret nanti jadinya seperti ini. Ini untuk penyederhanaan dari persamaan supaya nanti tidak terlalu panjang. Sampai di sini bisa difahami? Nah, sekarang kita cari berapa besarnya nilai gaya yang diakibatkan oleh muatan A dan B. Maka di sini kita bisa hitung. Tadi rumusnya apa? FAB sama dengan K kalikan QA kalikan QB per RAB kuadrat arahnya ke ARB. Nah, kita masukkan di sini. Ini menyatakan arah. Tadi kalau disederhanakan menjadi arahnya ini ya. Minus AX plus AY. Ini tidak saya sederhanakan. Ini berarti minus AX plus AY kurung dibagi akar 2. Ini kalau saya sederhanakan arahnya. Sama saja Anda menuliskan dalam aslinya nggak masalah. Ini aslinya ya, arah asli. Nah, kita hitung berapa nilai K, kita masukkan K-nya, berapa nilai QB, kita masukkan nilainya, berapa nilai B-nya, kita masukkan nilainya. Sehingga nanti kalau kita hitung ketemunya sekian, arahnya sekian. Nah, sekarang kita hitung gaya akibat dari QA dan QC. Di sini kan tadi ada 2 macam ya. Di sini ada 2 macam gaya. Gaya AB dan AC. Nah, kita cari di sini. Dengan cara yang sama. Kita tentukan RA-nya berapa, RC-nya berapa, nanti kita tentukan RC dikurangi RA. Maka kita cantumkan seperti itu. Berikutnya kita hitung panjangnya, ya. Setelah itu nanti kita tentukan arah vektornya. Setelah itu nanti kita hitung gaya totalnya, ya. Nah, sehingga gaya total di mana? Yaitu gaya A terhadap B dan A terhadap C. Maka kita temukan sebesar ini dengan arah ke sini. Sampai di sini bisa difahami ya? Nah, sekarang untuk latihan ya. Ini besok untuk latihan di rumah ya. Silakan Anda kerjakan ya. Partikel-partikel dengan muatan 2 kali 10 pangkat 9 kulum. 2 pangkat 9 itu masuk apa? Masuk mikro atau nano atau piko ya. Anda harus hafal ya. Pangkat minus 3 itu apa? Minus 6 itu apa?
Minus 9 itu apa? Minus 12 apa? Kalau plus 3 apa ya? Terletak pada 3 titik sudut. Nah, di sini 3 titik sudut. Ini Q1, Q2, ini Q3. Di mana panjang sisi-sisi dari bujur sangkar ini adalah 0,2 meter. Ini berarti 0,2 meter. Nah, kita diminta untuk menentukan besar dan arah gaya yang dialami oleh partikel muatan 1 kali 10 pangkat 9 kulum yang diletakkan di mana? Ini saya ada ini ya, diletakkan di tengah. Ini ada Q yang besarnya adalah 1 kali 10 pangkat minus 9. Nah, pada yang soal kedua diletakkan di titik sudut yang kosong. Nah, ini tadi ini kan udah terisi nih. Nah, yang kosong berarti di sini. Nah, kalau yang di sini arahnya kemana? Ya, karena di sini positif, ini positif, maka arahnya berlawanan. Tolak menolak ya. Terhadap Q1 nanti arahnya ke bawah, terhadap Q2 nanti arahnya miring ya. Terhadap Q3 nanti arahnya ke kiri. Kalau yang di tengah tadi sama ya. Terhadap Q1 itu arahnya ke ini ya, ke atas kiri. Terhadap Q3 arahnya ke kanan bawah. Terhadap ini ya, Q2 karena berlawanan arahnya ke kiri bawah. Silakan nanti dihitung ya, ditentukan arahnya kemana. Ini untuk latihan ya. Sampai di sini ada pertanyaan berkaitan dengan gaya listrik. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang kedua tentang medan listrik ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Belum ada? Kalau belum ada saya lanjutkan ya. Belum ada yang raise hand. Oke, kita lanjutkan tentang medan listrik. Apa sih yang dimaksud dengan medan listrik? Medan listrik itu sama dengan gaya listrik, sama-sama besaran vektor. Sama-sama di sini diakibatkan oleh muatan listrik. Jadi kalau gaya listrik itu 2 buah muatan atau lebih menimbulkan gaya listrik ya. Kalau muatannya berbeda ikut tarik menarik, kalau muatannya sama itu tolak menolak. Nah, sekarang kalau medan listrik itu apa? Kalau medan listrik sebenarnya bagian dari gaya listrik. Bedanya apa di sini? Medan listrik itu adalah suatu daerah. Jadi kalau namanya medan itu ya daerah. Medan perang. Itu artinya daerah perang. Medan listrik artinya daerah yang masih terpengaruh oleh gaya listrik. Karena di sini ada gaya ya. Maka di sini terjadi medan. Apalagi ya. Medan laga. Ya, itu artinya tempat dilangsungkannya sebuah pertandingan, medan laga, medan pertempuran. Ya. Kalau kota Medan beda lagi ya. Kalau kota Medan terkenalnya Bika Ambon ya. Bika Ambon tapi asalnya dari Medan. Yang buat orang Jogja. Yang makan orang Jawa Barat. Ya kan? Itu keanehan di Indonesia. Yang masak mungkin orang Palembang. Yang jualan beda lagi ya. Nah, ini adalah terkait dengan medan. Nah, sekarang muatan listrik itu apa? Tadi sudah dijelaskan ya tentang muatan listrik. Dan yang ketiga terkait dengan garis gaya listrik. Garis gaya listrik yaitu suatu cara untuk menggambarkan arah medan listrik. Karena yang namanya garis gaya listrik sebenarnya tidak kelihatan. Ini itu sebenarnya nggak kelihatan ini ya. Ini kan hanya
pemodelan supaya kita ini tidak bingung di dalam memahami konsep tentang kelistrikan maupun kemaknetan. Karena ini kan abstrak ya. Medan listrik itu bisa dilihat nggak? Enggak ya. Arus listrik bisa dilihat nggak? Enggak. Tapi bisa dirasakan. Oh, ini ada arus listrik. Buktinya apa? Lampu bisa menyala. Motor bisa berputar. Kita bisa kesetrum. Itu membuktikan ada arus listrik ya. Tapi nggak bisa kita lihat. Karena itu barang goib. Nah, terkait dengan medan listrik ya, konsepnya seperti apa? Tadi kalau kita lihat awalnya dari eksperimen Coulomb tadi ya. Nah, sekarang kita modifikasi eksperimen Coulomb-nya. Kita modifikasi gimana eksperimen kita modifikasi? Jika Q2 kita jaga jaraknya terhadap Q1 itu tetap. Maka gaya Coulomb di sepanjang jarak itu akan tetap. Yang berubah hanya arahnya saja. Nah, jika posisi Q2 diubah 360 derajat dengan jarak yang tetap, maka dapat dilihat bahwa gaya Coulomb itu akan tetap. Yang berubah hanya nilainya. Nah, ini contohnya beginilah ya. Ini ada Q1, ini ada Q2. Q2-nya saya putar di sini. Saya pindah ke sini, pindah ke sini, pindah sini, pindah sini, pindah sini, terus ya. Pindah sini. Maka di sini gaya F12 itu selamanya akan sama. Yang beda apanya? Arahnya. Oh, ini arahnya ke atas, ini arahnya ke kanan, ini arahnya ke bawah. Ini arahnya berubah-ubah. Bisa difahami semuanya? Nah, sekarang kita modifikasi. Hukum Coulomb menyatakan tadi ya, F12 sama dengan apa? K kalikan Q1 kalikan Q2 dibagi dengan R12, arahnya kemana? AN. Nah, sekarang kalau Q2-nya kita jadikan tes, ya, karena Q2-nya nilainya tetap, ya, kita jadikan Q uji, maka di sini saya tuliskan, ya, F per Q. Maka di sini dapat saya tuliskan di sini. ER sama dengan F ya kalikan R kali Q dibagi Q ya. Maka di sini dapat saya tuliskan sama dengan K kali Q per R kuadrat dengan arah AR. Tidak AN lagi di sini menjadi arah AR. Kenapa AR? Karena arahnya menjadi radial. Bisa difahami nggak ini? Konsep ini. Ya ini matematik ya. Anda harus belajar tentang logik ya. Sehingga di sini dirumuskan berapa nilai ER atau kuat medan listrik di situ, yaitu sebesar K kali Q per R kuadrat arahnya AR. Atau dapat saya tuliskan 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat arahnya radial. Sama dengan hukum Coulomb nilainya. K-nya sama dengan sekian, Q-nya sama dengan muatan listrik. Nah, AR-nya adalah arah radial. Apa yang dimaksud arah radial? Yaitu arah ke segala penjuru. Kalau muatan itu positif, maka arahnya keluar. Kalau negatif, arahnya masuk secara sentrifugal. Nah, AR seberapa? AR adalah R per R. Arahnya adalah ke semua arah. Ini keluar kalau ini muatannya positif ya. Kalau negatif masuk. Nah, di sini kita bisa lihat jika Q itu muatannya positif, maka arah medan yang dihasilkan dia itu adalah radial. Keluar. Sedangkan kalau Q-nya negatif di sini, maka arahnya masuk. Sampai di sini bisa difahami semuanya? Ini konsep tentang medan listrik. Ya. Jadi medan listrik adalah
daerah di sekitar ya muatan listrik yang masih terpengaruh oleh gaya listrik di sini. Yang namanya medan listrik semakin dekat dengan sumber itu semakin besar. Semakin jauh akan semakin kecil. Kalau semakin jauh maka semakin hilang. Contohnya misalkan di sini ada titik api. Kalau di situ ada titik api maka jarak dekat dengan api itu panasnya sangat tinggi. Semakin jauh ya panasnya semakin kecil. Kalau semakin jauh ya nggak terasa apa-apa. Termasuk dengan muatan listrik. Termasuk dengan tegangan listrik. Tegangan listrik nanti akan menghasilkan medan listrik. Semakin dekat dengan sumber tegangan, itu akan mengeluarkan energi yang besar. Sehingga nanti untuk menjamin safety, kita harus tentukan jarak aman. Kita harus tentukan isolasi. Supaya nanti kita aman. Ada tegangan di situ 20 kV. Maka ya kita harus jarak aman. Jarak amannya berapa kita kerja? Agar medannya itu tidak membahayakan. Karena ini medannya cukup besar ya. Nah, ini berbahaya ya. Nah, contohnya gimana? Ini contoh soal. Sebuah muatan listrik terletak pada koordinat di sini. A sama dengan 1,4. Berapa nilai medan listrik ya yang dirasakan pada titik B 5,1? Medannya ada di 1,4. Ini kalau saya gambarkan. 1 di sini, 4 itu di atas. Ya kan? Ini titiknya, ini muatannya. Kita mau mencari medannya dari titik 5,1. Ini 5, ini 1. Nah, ini jaraknya sekian. Kita mau mencari dari titik ini kira-kira kekuatan medan listriknya berapa? Jika muatannya sebesar 2 kulum. Maka di sini kita perlu membuat vektor posisi dulu. Vektor posisinya ada di mana? Kita mau pakai AX boleh, AY boleh, kita mau pakai I, mau J boleh. Ini di beberapa buku ada yang menuliskan AX, AY, AZ. Ada yang menuliskan IJK. Tidak masalah ya. Yang penting nanti Anda bisa memahami dengan baik. Yang kedua kita tentukan vektor posisi R 5I plus J. Posisi B-nya ya. Ini posisi A-nya. I plus 4J atau AX plus 4AJ. Ya, bebas Anda mau bentuk dalam IJK atau AX, AY, AZ. Nah, setelah itu kita tentukan vektor posisi R min R aksen. Yaitu di sini mana? R min aksen yaitu B dikurangi RA dikurangi RB dikurangi RA. Setelah itu kita tentukan panjang dari vektor posisinya. Panjang dari vektor posisinya kita tentukan dengan menggunakan akar dari 4 kuadrat plus 3 kuadrat. Karena jaraknya di sini, ya kan? Yang ke kanannya 4, ya, ke atasnya 4, ke kirinya 1. Maka di sini sama dengan 5 meter. Sehingga nanti kita bisa cari berapa nilai kuat medannya menggunakan persamaan di sini. Kita cari, ini adalah nilainya ya, dengan arahnya berada pada titik ini ya. Nah, berikutnya tentang garis gaya listrik. Garis gaya listrik itu adalah garis hayal. Ini hayalan. Garis pemodelan. Pemodelan itu untuk memudahkan pemahaman, untuk mengetahui perilaku ya. Dibuatlah sebuah model hayalan.
dari muatan positif menuju muatan negatif yang digambarkan sedemikian hingga arah medan listrik di suatu titik sama dengan arah garis yang menyinggung garis gaya di titik tersebut. Jadi misalkan di sini ada positif, ada negatif, maka di sini sama. Arahnya di sini dari positif menuju ke negatif. Titik yang mempunyai medan kuat, garis gaya dilukiskan rapat. Apabila medannya kuat, garisnya lebih rapat. Medan yang lemah digambarkan dengan garis yang renggang. Kalau positif itu keluar, kalau negatif itu masuk. Ini negatif, ini positif. Yang kanan itu negatif, yang kiri itu positif. Jadi selalu dari positif ke negatif. Kalau magnet dari utara ke selatan. Oke, saya kira itu ya untuk materi hari ini. Insya Allah minggu depan kita bahas tentang flux listrik. Nah, minggu depan itu saya membuat skenario baru ya. Ini untuk sambil Anda belajar ya. Silakan untuk minggu depan nanti kita bagi tugas ya untuk presentasi dan menyiapkan bahan untuk diskusi materi minggu depan tentang flux dan perpindahan muatan listrik. Nah, anggota kelompoknya siapa? Ini karena saya belum jelas ya. Karena ada mahasiswa UNJ 40 berapa yang ikut ke Gorontalo siapa, saya nggak ngerti ini ya. Terus yang dari Gorontalo juga ada. Nanti ini tolong dibagi ya, ketua kelas ya di grup. Nanti dibagi. Ini ada berapa poin ya. Besok ada 2 yang presentasi yaitu tentang flux dan tentang potensial dan energi listrik. Minggu depannya nanti ada 2, gaya magnetik dan induksi elektromagnetik. Yang berikutnya nanti ada ini sudah saya buatkan ya jadwalnya. Nah, ini nanti tolong diisi ya. Siapa yang presentasi nanti dikirimkan ke saya ya. Ini juga sama diisi ya. Ada minggu pertama satu pertemuan nanti ada 2 topik yang nanti akan kita bahas. Karena ada sekitar 44 ya. Ini ada 1 2 3 4 5 6 kali 2 ada 12 ya. Jadi 44 dibagi 12. 12 kali 4 itu 48. Mungkin ada yang 3, mungkin ada yang 4 orang. Silahkan nanti ya, tolong diisi ketua kelasnya. Ketua kelasnya siapa ini? Mohon informasi ketua kelasnya. Ketua kelasnya Pak ikut ke Gorontalo Pak. Ikut ke Gorontalo ya, kita tunjuk ketua kelas baru ya. Mas Dimas ya, untuk jadi ketua kelas yang di sini ya. Tolong nanti di arrange bebas ya. Silakan nanti ini, kalau bisa nanti gabungan antara mahasiswa UNY plus Gorontalo ya, UNG. Jangan nanti pisah ya, UNY sendiri, UNG sendiri. Nanti digabung ya, ini juga sama, ada UNY plus UNG. Ya masing-masing karena UNG-nya cuma sedikit ya nanti UNG-nya mungkin setiap kelompok ada 1 orang. Siap Mas Dimas? Saya mohon untuk daftarnya besok sore sudah dikirim ke saya ya. Di random aja Mas ya, nggak harus ya, nggak harus kesepakatan enggak ya. Mas Dimas tentukan saja, enggak apa-apa ya. Begitu ya Mas Dimas dan kawan-kawan, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pertemuan minggu depan dan seterusnya? Cukup hari ini? Oke, kalau cukup ya, saya akhiri untuk pertemuan pada hari ini ya. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi kita semua sebagai bekal dalam rangka untuk ya meningkatkan kompetensi terkait dengan bidang teknik ke teknik elektroan. Khususnya terkait dengan bidang elektromagnetika. Saya kira itu ya, marilah kita tutup.
kuliah pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Cukup. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi